Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di bab 5, yaitu materi Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Tetapi submaterinya ini yang bagian ketiganya ya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka Rasulullah pun ini mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi awalnya dakwah beliau itu tidak langsung, tetapi sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah, Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dulu dengannya. Tujuannya apa? Agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya, kemudian mengikutinya. Nah, adapun tempat yang beliau pilih untuk mulai berdakwah itu adalah rumahnya Al-Arqam bil Abil Arqam Al-Ahzumi. Nah, maka mulailah orang-orang itu mulai masuk Islam. Nah, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu Siti Khadijah, istri beliau, Abu Bakar, sahabat dekat beliau, Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau, kemudian Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, kemudian Ummu Aiman, ibu asuh beliau, dan sebagainya. Nah, selain yang tersebut di atas, nah, berkat bantuan Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain, maka dari hari ke hari, orang-orang itu mulai bertambah, orang-orang yang beriman kepada seruan Nabi Muhammad, baik itu pria ataupun wanita. Nah, sahabat-sahabat yang dari golongan pria, yang kemudian beriman itu diantaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, kemudian Yasir, bapaknya Ammar ya, kemudian Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, kemudian Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, kemudian Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khobab bin Al-Ard, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Abu Zar Al-Ghifar, Abu Salamah, Imran bin Hashim, kemudian Hashim bapaknya Imran, Amir bin Sa'id, dan Ubaidillah bin Al-Harith. Sementara itu, para wanitanya ya diantaranya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, ini adalah bibi beliau. Kemudian Lubabah Ummul Fadal binti Harith, kemudian Ummu Salamah atau istrinya Abu Salamah, kemudian Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, Asma binti Amis, istrinya Ja'far, kemudian Ratimah binti Khattab, ini adiknya Umar bin Khattab, kemudian Sumiyah atau ibunya Ammar bin Yasir. Nah, setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka ternyata turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan
segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad juga menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-214-215. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, maka beliau pun ini mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu beliau mengumpulkan seluruh sanak keluarganya terlebih dahulu di kaki Gunung Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi ternyata salah seorang pamannya, ini yang bernama Abu Lahab, ini bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya, mereka itu pernah mencoba untuk meminta paman beliau yang sangat mencintai beliau, namanya Abu Thalib, untuk memaksa Nabi Muhammad itu menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi Muhammad itu menolak dan mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Maka mendengar kata-kata Nabi Muhammad seperti itu, maka Abu Thalib pun dengan yakin akan membela Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, kegagalan orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul itu, ini maka menjadikan mereka itu semakin marah dan emosi. Di antara para pengikut Islam yang awal itu adalah budak-budak. Nah, mereka yang masuk Islam, budak-budak yang masuk Islam itu, oleh majikannya kemudian dibunuh, dan kemudian beberapa juga disiksa. Seluruh pengikut Nabi ini selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini termasuk juga keluarga Nabi, ya, paman Nabi Muhammad. Abu Jahal ini menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi, dengan harapan Nabi Muhammad itu turun semangatnya, kemudian berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu yang malah masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi. Maka setelah para kafir Quraisy ini gagal melakukan tekanan, mereka pun mulai menawarkan dengan jalan yang lembut. Mereka menawarkan harta benda, kemudian wanita, dan pangkat, agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Nah, kaum Quraisy ini kemudian mengutus, namanya adalah Utbah bin Rabi'ah, untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika engkau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika engkau menginginkan seorang wanita yang cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat engkau mau berhenti melanjutkan dakwahmu." Tetapi Nabi Muhammad ini sama sekali tidak tertarik pada tawaran itu. Beliau pun terus melanjutkan dakwahnya.
Maka setelah kafir Quraisy ini gagal lagi, akhirnya mereka itu melakukan suatu perbuatan yang sangat keji, yaitu mereka memboikot Nabi Muhammad beserta keluarganya. Jadi Nabi Muhammad, kemudian Bani Muthalib dan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, karena pemboikotan ini, maka umat Islam itu menjadi terkurung. Jadi mereka dipisahkan dari orang-orang Mekah. Mereka itu ditempatkan di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Nah, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu dimulai pada tahun ke-7 Nabi diangkat sebagai Nabi. Nah, isi pemboikotan itu kemudian ditulis dalam selembar surat yang isinya ya, 1. Kaum Quraisy itu tidak boleh menikahi orang Islam. Kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sedang sakit. Kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburannya. Nomor 6, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, undang-undang pemboikotan itu kemudian digantung di dinding Ka'bah. Nah, karena pemboikotan ini, maka orang-orang Islam itu menjadi semakin terpuruk keadaannya, karena secara ekonomi mereka itu menjadi tidak memiliki akses ke sana. Jadi mau makan susah, bertemu orang susah karena diboikot oleh satu kota itu ya. Nah, orang yang menulis pemboikotan ini namanya adalah Mansur bin Ikrimah. Nah, kurang lebih selama 3 tahun, undang-undang tersebut ternyata rusak karena dimakan rayap. Nah, kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Ammar, Mut'im bin Adi, kemudian Abu Bakhtari bin Hisham, dan Jamaah bin Al-Aswad. Nah, mereka merobeknya karena mereka itu merasa kasihan dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Nah, itulah kisah perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah kurang lebih 13 tahun ya di kota Mekah. Assalamualaikum.